Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odelia Manrum, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari karya ilmiah kami yang berjudul Keanekaragaman Hayati dan Distribusi Kelimpahan Organisme Laut di Wilayah Pesisir Pantai Cemara Indah Indramayu. Jadi, di sini penelitian kami lakukan pada Pantai Cemara Indah Indramayu, di mana kita akan menganalisis keanekaragaman hayati dan distribusi kelimpahan organisme lautnya. Metode yang kami gunakan adalah metode deskriptif analitis, seperti observasi langsung, wawancara warga setempat, dan studi literatur. Dan kami menemukan bahwa distribusi dan kelimpahan organisme lautnya dipengaruhi oleh faktor seperti suhu, cahaya, nutrien, dan dinamika perairan pesisir. Selain itu, hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa fitoplankton Pantai Cemara Indah didominasi oleh berbagai fitoplankton, zooplankton, serta bentos yang beragam. Latar belakang. Yang melatar belakangi tempat ini adalah Pantai Cemara Indah sendiri terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dengan ekosistem khas berupa vegetasi cemara laut, hamparan pasir yang luas, serta berdekatan dengan tambak dan muara sungai. Kondisi lingkungan tersebut mendukung keberadaan beragam organisme laut yang mulai dari plankton, bentos, ikan kecil, hingga biota makroskopis. Keanekaragaman hayati dan distribusi kelimpahan organisme laut di wilayah pesisir Pantai Cemara Indah ini penting untuk dikaji, karena kita perlu mengetahui kondisi ekologi terkininya. Aktivitas manusia juga dapat memberi dampak untuk perubahan ekologis Pantai Cemara Indah, seperti penangkapan ikan, pariwisata, dan perubahan penggunaan lahan berpotensi mempengaruhi struktur komunitas organisme laut. Penelitian ini difokuskan pada pengamatan jenis dan kelimpahan organisme laut dengan perhatian pada distribusi spasial dan komposisi biota di perairan pasir Pantai Cemara Indah. Di sini kita menemukan 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi dan mengelompokkan organisme laut yang terdapat di Pantai Cemara Indah berdasarkan ciri-ciri yang terlihat. Lalu, bagaimana kelimpahan dan pola penyebaran organisme laut di Pantai Cemara Indah? Dan yang terakhir adalah bagaimana pengaruh faktor-faktor lingkungan terhadap keberadaan dan penyebaran organisme laut di wilayah tersebut. Yang pertama ada keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati seperti yang dapat dilihat di slide merupakan variasi organisme yang hidup di lingkungan perairan laut, baik dari segi jenis, struktur, komunitas, maupun peran ekologisnya. Keanekaragaman hayati juga menjadi indikator penting dalam menilai kestabilan dan keseimbangan suatu ekosistem laut. Ekosistem laut dengan keanekaragaman yang tinggi cenderung memiliki produktivitas yang baik dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang cemerlang. Lalu, keanekaragaman hayati juga berperan dalam menjaga rantai makanan, jarum materi, dan keberlanjutan ekosistem perairan. Sekarang kita masuk ke definisi pesisir pantai. Pantai adalah perbatasan antara wilayah daratan dan lautan yang terbentuk karena adanya faktor-faktor ekologis atau alamiah. Menurut Royal, pesisir adalah wilayah antara batas pasang tertinggi hingga batas air laut yang tertenah pada saat surut. Perbedaan antara pesisir dan pantai terletak pada cakupan wilayahnya. Panjang pesisir sebanding dengan pantai, tetapi ukuran lebarnya akan bervariasi tergantung dengan jenis pantainya. Hal tersebut menyebabkan bahwa di dalam pantai selalu terdapat pesisir, sedangkan di dalam pesisir belum tentu terdapat pantai. Sekarang kita masuk ke klasifikasi organisme laut. Organisme laut sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan kemampuan bergerak serta posisinya dalam kolom air sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi oseanografi. Klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan pengelompokan organisme berdasarkan peran ekologis, pola distribusi, dan dinamika interaksi dengan lingkungan perairan. Organisme laut umumnya terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu plankton, nekton, dan bentos. Di sini ada 3, plankton, nekton, dan bentos. Perbedaannya sih lebih dengan cara bergeraknya. Kalau plankton sendiri biasanya hanya bisa mengambang, dia tidak bisa melawan arus namun tetap bisa bergerak. Sementara kalau nekton, dia bisa melawan arus dan dia bisa berenang bebas. Dan yang terakhir, kalau bentos tidak bisa bergerak. Bentos hanya bisa mendiam di atas sedimen atau dalam sedimen. Sekarang kita masuk ke rumus kelimpahan fitoplankton. Untuk menemukan kelimpahan fitoplanktonnya dapat menggunakan rumus yang ada di layar. Sama juga dengan rumus kelimpahan zooplankton. Sekarang kita masuk ke untuk menentukan indeks keragaman zooplankton dan indeks keragaman dominasi zooplankton.
Begini rumusnya. Nah, di sini kita juga dapat melihat ada beberapa faktor lingkungan pengendali ekosistem laut. Distribusi dan kelimpahan organisme laut sendiri dipengaruhi oleh faktor fisik, kimia, dan biologis yang bekerja secara bersamaan. Faktor fisik seperti suhu, salinitas, intensitas cahaya, arus, dan tipe substrat memegang peranan penting dalam menentukan lokasi dan kelimpahan spesies tertentu. Perubahan faktor fisik ini juga terbukti memengaruhi pola metabolisme dan penyebaran organisme laut, terutama pada ekosistem yang sensitif terhadap perubahan iklim. Faktor kimia seperti nutrien, oksigen terlarut, dan pH juga sangat memengaruhi kelangsungan hidup organisme. Kelebihan nutriennya dapat memicu ledakan alga, menurunkan oksigen, dan menyebabkan hipoksia sehingga mengurangi keanekaragaman. Sementara faktor biologi seperti predasi, kompetisi, dan produktivitas primer juga mengatur dinamika komunitas, karena produktivitas primer menentukan kapasitas rantai makanan. Di sini ada metode penelitian yang dilakukan. Penelitian dilakukan di lokasi Pantai Cemara Indah Indramayu dan diambil pada tanggal 8-9 November 2025. Objek penelitiannya adalah fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Metode yang kita gunakan adalah metode sampling. Metode ini adalah metode deskriptif analitis karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan data yang diperoleh dari berbagai rujukan studi kasus dan dari observasi lapangan yang kemudian dianalisis. Fitoplankton kami ambil secara vertikal, yaitu naik dari atas ke bawah, horizontal, kanan ke kiri, dan secara tidak langsung. Zooplankton kita lakukan dengan cara lepas pantai vertikal, dengan naik kapal dan mengambil sampel dari atas kapal tersebut, pesisir siang dan pesisir malam. Dan yang terakhir bentos kami lakukan dengan melakukan penyaringan, seperti pada gambar yang ada di kiri yang bulat itu. Kita mengidentifikasi perbedaannya menggunakan mikroskop dan referensi taksonomi yang ada di berbagai macam karya studi ilmiah. Nah, kalau untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, kita mengumpulkan data dengan melakukan observasi lapangan secara langsung di Pantai Cemara Indah dan menggunakan pendekatan studi kasus melalui kajian literatur. Kalau untuk bentos, data sampel bentos di Pantai Cemara Indah yang diambil pada Sabtu 8 November 2025 melalui metode penyaringan pada sedimen di pantai di pesisir menunjukkan bahwa ditemukan Precious Osseous subutatus, Astropecten pelicantu, Encinodissus auritus, Laganum, Cibanarius virescens, Cerebelaria sulcata, Pagur Kinetus, Ligis oceanina, dan Rhemneustes gratila. Nah, ini fitoplankton. Mau ngapain, Odel? Lagi ngeliat. Semangat ya, Odel. Yo. Nah, ini untuk data fitoplanktonnya sendiri. Dapat terlihat bahwa data fitoplankton didominasi oleh dinoflagellata seperti Ceratium, Noctiluca, dan Alexandrium. Dan itu mengindikasikan kolom air yang relatif stabil dengan kondisi cahaya yang mendukung migrasi vertikal untuk mengoptimalkan penyerapan nutrien dan cahaya. Sementara itu, pada pengambilan sampel lepas pantai dan horizontal, justru diatom lah yang mendominasi, seperti Navicula, Skeletonema, Coconeisis, dan Sinedra. Itu menunjukkan ketersediaan nutrien yang cukup tinggi, serta pencampuran massa air yang mendukung distribusi nutrien di zona eufotik. Kehadiran cyanobacteria juga mencerminkan adaptasi fitoplankton terhadap variasi kondisi nutrien. Secara keseluruhan, struktur komunitas fitoplankton yang teramati mencerminkan pengaruh nutrien, intensitas cahaya, dan stabilitas kolom air terhadap produktivitas kelahiran di lokasi pengamatan. Untuk zooplankton sendiri sama seperti tadi didominasi oleh dinoflagellata seperti Ceratium, Noctiluca, dan Alexandrium. Artinya kolom airnya relatif stabil dengan kondisi cahaya mendukung migrasi vertikal. Sementara itu, pada pengambilan sampel lepas pantai dan horizontal, dominasinya juga didominasi oleh diatom, yang menunjukkan ketersediaan nutrien yang cukup tinggi, serta pencampuran massa air yang mendukung distribusi nutrien di zona eufotik. Oke, kesimpulannya di sini adalah Pantai Cemara Indah memiliki keanekaragaman hayati pesisir yang cukup beragam, dengan distribusi dan kelimpahan organisme dipengaruhi oleh kondisi lingkungan serta aktivitas manusia, seperti tambak ikan. Ekosistem pesisir juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi, sehingga diperlukan pengelolaan dan pemantauan berkelanjutan untuk menjaga kelestariannya. Oke, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.